Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi kepada Ibu dosen. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa Universitas Terbuka. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hasan Habibullah dengan nomor induk mahasiswa 052506602. Pada tugas 2 jaringan komputer kali ini, kita di sini disuruh menjelaskan fungsi-fungsi ya, dan menjalankan fungsi-fungsi yang ada di dalam CMD, terutama khususnya perintah-perintah yang mengenai jaringan. Berikut ada 20 perintah yang harus dijelaskan fungsi-fungsinya, mulai dari CD atau change directory sampai dengan net. Oke, kita jelaskan satu-satu. Yang pertama yaitu CD atau change directory, yaitu mengubah direktori aktif di command prompt atau perintah untuk pindah-pindah direktori. Contoh, sini kita masukkan perintah CD, ingin mengubah user dari users. Kita klik sini C, titik 2, user. Oke. Atau kita punya folder D. Nah, sini ada ya di D. Kita masukkan CD. Di sini ada saya punya kuliah. Kita kembalikan lagi ke cedah ya, itu kita masukkan ke user, misalkan ketik aja user sini, memindahkan nama folder. Oke. Yang kedua adalah CLS ya, CLS atau clear screen ya, berfungsi untuk membersihkan layar command prompt, menghapus semua teks yang ada di layar dan mengembalikan ke keadaan kosong. Contoh, CLS kembali ya, itu. Yang ketiga yaitu ada CLS / tanda tanya, yaitu berfungsi untuk mengampilkan bantuan atau informasi mengenai perintah CLS, yaitu clear the screen, termasuk opsi-opsi yang bisa digunakan bersama perintah tersebut. Selanjutnya yang keempat yaitu ada dir / tanda tanya, berfungsi untuk menampilkan bantuan atau perintah dir yang digunakan untuk menampilkan daftar isi dari direktori saat ini. Opsi / menunjukkan informasi tambahan atau parameter yang bisa digunakan dengan perintah dir. Berikut adalah tampilannya. Selanjutnya yang kelima ada IP config. IP config yaitu berfungsi untuk menampilkan informasi konfigurasi jaringan dari komputer, termasuk alamat IP, subnet mask, dan gateway default untuk semua adaptor jaringan yang ada. Oke, lanjut. Yang keenam ada IP config /all. Sama seperti sebelumnya, cuma fungsi ini menampilkan informasi yang lengkap mengenai konfigurasi jaringan, termasuk detail adaptor jaringan, alamat MAC, DNS, DHCP, dan lain-lain untuk setiap koneksi jaringan yang aktif. Selanjutnya yaitu ada IP config / tanda tanya, yaitu menampilkan bantuan mengenai perintah IP config ya, termasuk deskripsi perintah dan opsi-opsi yang dapat digunakan ya. Perintah ini semacam kamus
yang memberikan panduan penggunaan jenis-jenis dari IP config ya. Selain itu kita juga diberikan contoh-contoh dari penggunaannya. Contohnya ipconfig, ipconfig/all, ipconfig/renew, ipconfig renew dan lain-lain. Oke, lanjut yang nomor 8 yaitu ada ipconfig, ipconfig/release. Ya ini ya. Berfungsi untuk melepas alamat IP yang diberikan DHCP server untuk semua adapter jaringan. Jadi jaringan kita dilepas, ini akan menghilangkan alamat IP yang ada dan mempersiapkan komputer untuk memperoleh alamat IP baru. Dan juga dengan melakukan perintah ini, maka konfigurasi IP address komputer Anda akan menjadi kosong. Ya, ketika dijalankan koneksi akan dinonaktifkan, kemudian diaktifkan kembali. Tetapi komputer tidak mendapatkan konfigurasi IP address dari DHCP server. Kemudian nomor 9 ada ipconfig/renew. Nah, jadi fungsi meminta alamat IP baru dari DHCP server setelah melakukan rilis alamat IP sebelumnya. Nah, perintah ini akan mencoba mendapatkan alamat IP yang baru. Selanjutnya ada pula ipconfig display. Nah, ini berikut adalah penampilan dari change. Jadi fungsi display DNS adalah menampilkan change DNS yang disimpan oleh komputer. Ini berguna untuk melihat nama domain yang sebelumnya diresolve ke alamat IP. Dan kemudian untuk menghapus semua change, ini ada alamat IP config /plus DNS. Ya, jadi berfungsi untuk menghapus change DNS yang ada di komputer. Nah, ini berguna jika ada masalah terkait dengan resolusi nama domain atau untuk memastikan komputer mendapatkan informasi DNS yang terbaru. Oke, lanjut. Yang ke-12 ada IP/register DNS. Berfungsi untuk mendaftar ulang nama host komputer ke server DNS yang digunakan. Ini biasanya digunakan untuk memperbarui catatan DNS yang terkait dengan komputer di jaringan lokal atau di internet. Selanjutnya kita masuk ke soal 13, yaitu fungsi ping. Fungsi ping berfungsi untuk mengirim paket ICMP (EXO request) ke alamat IP atau domain untuk memeriksa apakah perangkat atau server dapat dijangkau dan seberapa cepat responnya. Ya, perintah ini sering digunakan untuk mengecek koneksi jaringan. Contoh sini kita mengecek ping google.com. Ini ya, ini ping ya. Dalam ping di sini tertera 32 byte. Byte di sini merupakan besarnya paket ping yang dikirim ke komputer tujuan. Jadi besaran sini adalah 32 byte. Nah, kemudian time di sini adalah durasi waktu yang dibutuhkan paket untuk sampai ke tujuan dan waktu yang dibutuhkan oleh penerima untuk memberikan respon bahwa paket tersebut sudah diterima. Jadi kualitas
kondisi jaringan akan semakin bagus bila waktunya kecil. Ya, semakin kecil jaringannya semakin bagus. Lanjut, nomor 14 ada NetStat. Jadi NetStat itu berfungsi untuk menampilkan statistik jaringan dan koneksi aktif pada komputer. Ini mencangkup daftar port yang terbuka, status koneksi TCP atau IP, dan informasi lainnya terkait jaringan. Ya, kita tunggu sampai prosesnya selesai. Oke, selesai. Kemudian ada threshold. Jadi threshold ini berfungsi untuk menunjukkan jalur atau rute yang dilalui paket data menuju tujuan di jaringan. Contohnya kita threshold ke microsoft.com. Ya, ini adalah penampilan dari threshold. Jadi ini dilakukan dengan mengirim pesan Internet Control Message Protocol atau ICMP EXO request ke tujuan dengan nilai time to left ya, yang semakin meningkat. Nah, informasi route yang merupakan daftar interface router yang yang terdapat pada jalur antara host dan tujuan. Dan tidak hanya itu saja, namun juga memberikan lebih banyak informasi seperti bisa ya, router ini bisa mendapatkan nama ISP dari perangkat yang digunakan untuk online ya. Kemudian juga bisa melihat router yang telah dilalui untuk bisa terhubung ke jaringan internet yang terputus ya. Bisa terlihat dari jumlah baris coding yang muncul ya kan. Kemudian juga dapat memberikan informasi mengenai nilai latensi, yakni besaran angka yang menunjukkan besar kecilnya masalah yang menyebabkan terputusnya jaringan internet. Kemudian juga bisa mengetahui dengan pasti titik mana yang menjadi pusat terputusnya koneksi internet. Nah, itu, dan bisa fokus ke titik tersebut saat melakukan perbaikan jaringan. Dan juga tracker ini bisa membantu memberikan informasi mengenai kualitas jaringan. Nah, sehingga track router ini bisa menjadi alat untuk menganalisis kekuatan jaringan yang digunakan. Gitu. Kita tunggu waktu sampai selesai. Oke, tracker komplit. Jadi dengan melakukan tracker ini kita akan mendapatkan informasi mengenai lokasi router, type dan kapasitas interface, type dan fungsi router, serta batas-batas network yang dilalui berdasarkan DNS interface yang dilalui. Selanjutnya yaitu fungsi yaitu path ping. Jadi path ping ini adalah kombinasi perintah dari ping dan tracker. Ya, path ping mengirimkan paket ke jalur tertentu, mengukur respon, kemudian memberikan informasi yang lebih mendalam mengenai setiap hop dalam router tersebut, termasuk kehilangan paket. Oke, di sini kita contohkan, misalkan kita path ping google.com, path ping. Oke, kemudian sini kita ada namanya NSLookup. NSLookup ini berfungsi untuk melakukan pencarian DNS. Dengan perintah ini Anda bisa mencari alamat IP yang terkait dengan domain atau mencari nama domain yang terkait dengan alamat IP server DNS lookup. Contohnya sini kita ke Google lagi.
Jadi menampilkan informasi tentang DNS atau alamat IP yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosa server DNS. Contoh lagi microsoft.com. Ya, untuk memberhentikan ini pencarian seperti kita tinggal cukup Ctrl C. Selanjutnya yaitu ada Nets. Nets berfungsi utility baris perintah yang digunakan untuk mengkonfigurasi dan memecahkan masalah pada berbagai pengaturan jaringan di Windows. Anda dapat menggunakannya untuk mengkonfigurasi firewall, pengaturan IP, dan banyak pengaturan jaringan lainnya. Contohnya yaitu di sini yaitu Nets interface ISO config. Bisa coba kita interface IP so configs. Nah, ini atau bisa juga kita untuk mengetahui wifi yang pernah kita terhubung dengan laptop kita. Profil. Nah, ini menampilkan wifi yang pernah kita terhubung dengan laptop kita. Selanjutnya di sini kita ada root. Ya, router yaitu berfungsi menampilkan atau mengkonfigurasi tabel routing di sistem operasi. Tabel routing adalah daftar aturan yang digunakan oleh sistem untuk memutuskan rute mana yang akan digunakan untuk mengirimkan paket jaringan. Jadi perintah router ini juga digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Perintah ini biasanya digunakan untuk host dalam sebuah jaringan yang mempunyai 2 atau lebih router. Jadi router digunakan untuk menyusun trafik komunikasi host berdasarkan IP dari subnet serta router atau gateway. Misalkan yaitu router print. Ada lagi yaitu router add untuk menambah perintah routing. Oke, yang terakhir yaitu ada Nets, merupakan jaringan yang digunakan untuk mengkonfigurasi, mengelola pengaturan jaringan. Beberapa sub perintah yang sering digunakan dengan Net termasuk NetUse untuk menghubungkan drive jaringan, NetUser untuk mengelola akun pengguna, NetShare untuk berbagi folder dan lain-lain. Contoh kita masukkan sini yaitu NetUse atau ngalahin lah net apa ya, NetUser. Nah, ada lagi yang lain, misalkan net apalah akun misalkan ya ini, atau nets sesuai dengan yang tertera aja di situ. Komputer atau nets config atau nets view dan lain-lain sebagainya. Oke, cukup itu saja penyampaian penjelasan fungsi-fungsi perintah yang ada dalam command prompt, terutama dalam urusan jaringan. Semoga penjelasan tadi sedikit membantu dan mudah dipahami. Ya, cukup itu saja. Sekian dari saya. Dari awal, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.